Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kitab ini pembahasannya serba 3. Jadi dalam pembahasan pertama juga 3, pembahasan kedua juga 3, pembahasan ketiga dan seterusnya. Makanya judulnya dalam bahasa Indonesia disebut ulasan tuntas tentang 3 prinsip pokok. Ulasan tuntas tentang 3 prinsip pokok. Bahasa Arabnya syarhu usuli tsalatsa. Mengapa kok bisa disebut ulasan tuntas tentang 3 prinsip? Mulai bagian awal sampai terakhir membahas ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillati. Orang diajari dan diajak untuk bisa mengerti tentang Allah, mengerti tentang Nabi, dan mengerti tentang agama Islam bil adillati, pakai dalil. Maka dalam kitab ini sudah dibahas matanya di halaman 49 serba 3 dari yang saya katakan. I'lam arsyadakallahu li ta'atihi annal hanifiyata millata Ibrahima an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin wa bidzalika amarallahu jami'an nasi wa khalaqahum laha. Kama qala Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam bahasa kita itu sudah dibahas tapi separuh. Apa maksudnya? Ketahuilah semoga Anda diberi ar-rusdu. Ar-rusdu itu adalah al-istiqamatu ala thoriqil haqqi. Kalau orang itu mengerti dan orang itu pakai ilmu tentang Allah, tentang Nabi, tentang agama, itu mudah-mudahan diberi ar-rusd. Ar-rusdu al-istiqamatu ala thoriqil haqqi. Orang itu istiqomah dalam jalan yang benar. Kadang-kala tidak, naudzubillah min dzalik. Ketika posisi begini, ya itu istiqomah, naik sedikit istiqomah, begitu paling tinggi tidak. Dalam event ini orang itu istiqomah dalam kebenaran, dalam event ini orang itu istiqomah dalam kebenaran, event yang lain tidak. Tapi ini diharapkan kalau orang itu berilmu, i'lam tadi arsyadakallahu. Semoga Anda mendapat ar-rusd ila istiqamatu ala thoriqil haqqi. Annal hanifiyata, sesungguhnya hanifiyah itu al-millah al-ma'ilah anisyirki. Agama yang selalu harus dipalingkan dari perbuatan syirik. Annal hanifiyata millata Ibrahim. Hanifiyah al-ma'ilah al-millah al-ma'ilah anisyirki, agama yang harus dipalingkan dari perbuatan syirik itu millata Ibrahim, yaitu agamanya Nabi Ibrahim, terus diwariskan sampai terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Berarti tugas kita semuanya kalau kita memahami, pertama kita harus istiqomah, yang kedua harus agama ini dipalingkan dari perbuatan syirik. Nah, ada pembahasan di kitab yang agak berbeda. Tauhid itu adalah yang menyatukan umat. Ya, tapi sebaliknya syirik itu tafriqun lil ummati, itu justru memecah belah umat. Kalau umat Islam itu semuanya bertauhid kepada Allah, nanti umat itu menjadi utuh, menjadi satu. Ya. Tapi ketika ada yang syirik, maka dengan perbuatan syirik itu, maka umat Islam menjadi terpecah di dalam melaksanakan agama. Sebagian bertauhid dan sebagian bersyirik. Nah, variasinya syirik itu banyak sekali.
yang sudah pernah kita bahas di dalam kitab ini, annallaha la yarda ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Sesungguhnya Allah itu tidak rela kalau Allah itu disyirikkan, baik dengan nabi sebagai makhluk yang diutus, hamba Allah yang diutus oleh Allah, maupun dengan malaikat sebagai makhluk yang terdekat. Maka mensejajarkan Allah dengan nabi, mensejajarkan Allah dengan malaikat itu tidak tepat dan itu bagian dari kesyirikan. Jadi saya balik ke sini di matan halaman 49, Hanifiyah tadi, millata Ibrahim an ta'budallaha mukhlishan lahuddin, agar Anda beribadah kepada Allah dengan ikhlas menjalankan agama. Nah, itu kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, orang ikhlas menjalankan agama itu adalah syarat batin. Nah, sekarang tak balik. Kalau ada syarat batin, berarti ada syarat dohir. Apa syarat dohirnya ibadah? Syarat dohirnya ibadah yaitu menurut apa yang diajarkan oleh Nabi. Syarat batinnya diniatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebanyak ibadah yang dilakukan orang, walaupun itu sesuai dengan sunnah bil adillah, pakai dalil, tapi tidak diniatkan untuk Allah, adalah tidak termasuk bagian daripada ibadah dan amal soleh. Nah, begitu ya. Coba saya tanya jenengan, insya Allah masih ingat, apa yang dikhawatiri Rasulullah menimpa para sahabatnya? Jawabannya syirik kecil. Ya, inna akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar, kata Nabi. Sesuatu yang saya paling khawatirkan menimpa kalian semuanya ini itu syirik tapi kecil. Fasu'ila anhu, kemudian Rasulullah ditanya, faqala, Nabi menjawab, ar-riya. Terus Nabi memberi contoh, rajulun yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin. Orang sholatnya diperindah, diperbagus, diperlama karena dia tahu dilihat orang. Kalau enggak, silakan diteruskan sendiri. Ini loh, sahabat saja dikhawatiri oleh Rasulullah kemungkinan kena penyakit apa? Riya, syirik kecil tadi. Kita khawatir nggak Pak? Kalau enggak khawatir berarti kualitas iman kita lebih bagus dari sahabat. Wa bidzalika amarallahu jami'an nasi wa khalaqahum kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, itu penjelasannya ada di halaman 52. Jadi Bapak-bapak caranya membaca kitab ini begitu. Halaman 52 itu ada wa bidzalika nomor 9 ya, wa bidzalika itu. Ai al-hanifiyah, agama yang harus dipalingkan dari syirik tadi ya, hiya ibadatullahi mukhlishan lahuddin amarallahu jami'an nasi wa khalaqahum laha. Apa bahasa Indonesia? Nomor 9 itu, halaman 52. Dan dengan itulah, dengan ibadah yang agama yang harus dipalingkan dengan syirik tadi, kalau orang sudah berislam harus selalu berpaling dari kemungkinan berbuat apa? Syirik. Lanjut bahasa Indonesianya, yakni dengan al-hanafiyah, yaitu beribadah kepada Allah dengan memurnikan. Nah, dengan ingat Hanafiyah tadi, al-millah al-ma'ilah anisyiriki. Agama Islam ini harus selalu dipalingkan dari perbuatan apa? Syirik. Nah, begitu. Oleh karena itulah, lanjut, memohonkan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Ini merupakan perintah Allah kepada segenap manusia. Iya, perintah Allah kepada seluruh manusia, wa khalaqahum laha, dan semua makhluk yang diciptakan oleh Allah. Betul nggak Mas? Monggo. Dan serta karena tujuan itulah Allah menciptakan mereka. Ya, jadi Allah menciptakan manusia itu untuk itu ya. Coba jangan lihat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya rasa paham semuanya itu. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Beribadah. Saya tanya, apa bedanya
orang beribadah kepada Allah dengan orang mentauhidkan Allah? Kalau tidak dijawab, saya rubah pertanyaannya. Apakah kita memilih beribadah kepada Allah? Satu. Ataukah B, ya, yang kedua, milih mentauhidkan Allah? Yang mana mestinya? Jawabannya kok GJ, gak jelas. Apa bedanya beribadah kepada Allah dengan mentauhidkan Allah? Beda, Pak. Coba saya main baca. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa maksudnya liya'budun tadi? Monggo. Liya'budun ay yuwahhiduni. Ya. Itu tadi halaman di bawah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, wa ya'budun yuwahhiduni makna agar mereka itu loh, monggo. Agar mereka beribadah kepadaku di sini, agar mereka mengesahkanku. Itu yang saya tanyakan tadi. Saya tanya supaya lebih jelas, ya. Apakah sama antara orang yang beribadah kepada Allah dengan orang yang mentauhidkan Allah? Kalau nggak bisa dijawab juga, pertanyaannya dirubah-rubah, ya. Kalau orang beribadah kepada Allah, ada kemungkinan menyembah yang lain-lain nggak? Ada. Ya. Loh, ini kadang-kadang kalau, ya mohon maaf, kalau tidak terbiasa dipoles dengan akidah yang betul, itu kadang-kadang nggak percaya, masa itu. Tapi kalau orang mentauhidkan Allah, itu ada kemungkinan masih menyembah selain Allah? Yang enggak, wong sudah satu-satunya kok. Ya, Mas sampai katanya sakit, kok cepat waras? Alhamdulillah, Allah memberikan sehat. Bener Pak ya? Tapi ketika sampai kok cepat sehatnya, waras? Masya Allah, dokternya Pak luar biasa itu. Itu terjerumus kemungkinan dalam kesyirikan enggak? Padahal dia mengaku beribadah kepada Allah kan? Sholat, ibadah kepada Allah, haji, umrah, tapi pikirannya masih seperti itu. Sampean baru pindah rumah sekian tahun kok sukses ya usahanya. Pak, dulu pindah rumahnya itu dinoi bener. Itu beribadah kepada Allah apa mentauhidkan Allah? Kalau orang yang mentauhidkan Allah itu apa ada kata-kata seperti itu? Tidak ada. Jadi sekarang ini yang jenengan dan saya fahami, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali menyembah aku. Yang menyembah beribadah dalam makna yang umum, tapi sudut pandangan akidah tauhid tidak begitu. Ya'budun ay yuwahhiduni, mengesahkan Allah satu-satunya, tidak yang lain-lain. Maka lafal la ilaha illallah itu adalah ada nafi dan itsbat. Apa Pak? Jangan tirukan aja, walaupun salah nggak apa-apa, supaya lego saya ini. Nafi dan itsbat. Nafinya apa? Tidak. Tidak ini, tidak itu, semuanya tidak. Jadi orang yang sudah bersahadat tentang Allah itu gugurkan semua yang disembah selain Allah. Nah ini macamnya banyak sekali, ya banyak sekali. Seperti contoh-contoh yang saya omongkan tadi. Nah kalau sudah digugurkan semuanya, ilah, kecuali siapa? Allah saja. Orang sehat, orang hidup, orang wafat, orang punya prestasi, orang semuanya kembalikan ke sana. Tidak ada yang tidak. Ya, jangan bisa sampai di sini rawuh digerakkan juga begitu. Ya. Begitu. Itu namanya yuwahhidun, mengisahkan aku satu-satunya. Jadi sangat berbeda antara orang yang menyembah Allah dengan orang yang mentauhidkan Allah. Ya. Mudah-mudahan tidak salah paham itu ya. Coba saya cek dulu. Saya tak ngomong bahasa Indonesia. Jangan pasti bisa melanjutkan. Kalau tidak bisa yuk kebangetan gitu. Saya ngomong bahasa Indonesia tentang syirik. Syirik itu halus, lembut, ibarat semut, terus kan?
bisa semuanya kan. Mudah-mudahan diberi barokah sama Allah. Semut hitam merayap di batu hitam di gelapnya malam. Siapa yang ngomong begitu? Yang ngomong itu kalau itu Ibnu Abbas menafsiri makna al-andad, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan jadikan Allah ada tandingan. Itu Ibnu Abbas, al-andad wa asyirik akhfa min dabibin namal ala safa'i sauda fi dhulumatil lail. Syirik itu mas halus, orangnya enggak terasa, ibarat semut hitam merayap di batu hitam di gelapnya malam. Wa huwa antaqul falaula qulaibatu hadzal atana lusus. Itu salah satu di antaranya. Wah, untung ya, ini orang ngomong gini enggak terasa, Pak. Untung ya anjingnya tadi menggonggong, makanya barang-barang ini nggak jadi dicuri maling. Itu maknanya karena orang itu memelihara anjing dengan harapan kalau ada orang yang mau nyatroni rumah itu, lalu anjingnya menggonggong, yang punya rumah apa? Bangun. Itu kalau bahasa sekarang pasang alarm, boleh nggak dipasang alarm? Boleh. Ada nggak kira-kira orang keceplosan? Untung tadi alarmnya bunyi, misalnya enggak ya silang gitu. Ada orang ngomong gitu? Orangnya ikut ngaji? Ini mohon maaf, kalau nggak terbiasa, nggak terasa, mana syiritnya kan begitu. Nah, untung alarmnya itu bunyi. Misalnya enggak, wah wis ilang kabeh. Kata Ibnu Abbas itu termasuk akhfa min dabibin naml tadi. Lebih halus dibandingkan semut yang merayap di batu hitam. Mengapa? Kata Ibnu Abbas dalam uraiannya, semoga saya tidak salah membaca, hilangnya barang itu bukan karena dikunci, bukan karena alarm, bukan karena anjing kecil yang menggonggong itu, tetapi hilangnya barang itu karena Allah masih menitipkan barang itu di kita. Benar nggak, Pak? Iya, yang ada begitu. Ya, tapi pasang alarm boleh. Alarmnya bunyi, oh, berarti adekmu masih dipinjamkan sama Allah di situ. Nanti lain kali bisa dicabut sama Allah. Jangankan benda dan barang, orang aja bisa dikembalikan kok, dicari sama Allah, dicabut kembali ke Allah. Jangankan benda dan barang. Jadi saya ulangi bahwa ya'budun tadi adalah maknanya yuwahhidun. Wa'lam annal ibadata naw'ani. Di situ ada keterangan, ketahuilah bahwa sesungguhnya ibadah itu ada dua macam. Pertama ya hiya kauniyah. Yang kedua adalah syar'iyah. Ya. Kauniyah dan syar'iyah. Minta tolong dibuka surat Al-Imran 83 dulu. Ya, supaya nyambung sebelum dibahas itu. Surat apa tadi, Pak? Alu Imran ayat yang ke 83. Ada bahasa Indonesianya? Monggo. Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah? Ya. Apa yang ada di langit dan di bumi berserah diri kepadanya. Ya. Jadi ayat itu menerangkan afa ghaira dinil la yabghun. Apakah kenapa orang itu mencari selain daripada agama? Padahal semua berserah diri kepada Allah di langit maupun dengan yang di langit maupun yang di bumi. Lanjut, Mas. Baik dengan suka maupun terpaksa. Nah, bentar. Diulangi lagi kalem-kalem. Mengapa? Baik dengan suka. Ya, diulangi mulai dari awal, monggo. Mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah? Afa ghaira dinillahi yabghun. Lanjut. Padahal apa yang ada di langit dan di bumi berserah diri kepadanya. Berserah diri kepadanya. Jenengan ini posisinya di langit apa di bumi? Berserah diri kepada Allah apa tidak? Halo?
Lanjut Mas. Baik dengan suka maupun terpaksa. Nah, sekarang saya tanya, suka maupun terpaksa. Kita ini berserah diri kepada Allah karena suka apa karena terpaksa? Ada yang karena suka, ada yang karena terpaksa. Bedanya di mana? Inilah kitab ini istilahnya agak beda. Ibadah kauniyah dan ibadah syari'iyah. Orang yang menyerahkan diri kepada Allah karena terpaksa itu namanya kauniyah. Siapa saja yang masuk di wilayah dunia maka mengikuti hukumnya Allah di dunia. Paling gampang sering saya beri contoh-contoh adalah ketika orang itu anak itu mulai dari kecil, balita, ya, anak-anak, remaja, dewasa muda, seterusnya. Nanti lama-lama kalau sudah 60, 65, 70, 75, 80 tidak berdaya kekuatannya. Betul Pak? Kutak berdaya. Nah begitu. Ya. Ini dialami umat Islam saja apa seluruh manusia? Apa manusia saja apa selalu benda dan barang? Ini namanya aslama lillahi karha. Dalam istilah kitab ini ibadah kauniyah. Ada ketundukan, ada kepasrahan kepada Allah. Tapi ketundukan kepasrahannya karena terpaksa, dipaksa sama Allah. Ya, air ini dipaksa oleh Allah 100 derajat mendidih. Betul Pak? Air ini dipaksa oleh Allah di bawah 0 derajat beku. Betul Pak ya? Batu itu dipaksa oleh Allah ketika ditaruh di air apa? Tenggelam. Inilah kauniyahnya Allah itu di situ, ya. Tapi yang syar'i, nah beda. Coba saya baca yang besar itu ya. Ibadah ada dua macam. Pertama ibadah kauniyah. Yang kedua yang di bawah itu ibadah apa? Syar'iyah. Betul Pak ya? Halaman yang 53. Halaman 53. Nah, ada kauniyah, ada syari'iyah. Nah, ibadah syari'iyah itu ada kaitannya dengan 4 hal. Tadi kan ayatnya, ya, mengapa mereka mencari Islam selain daripada agama Islam, padahal semua yang ada di langit dan di bumi itu berserah diri kepada Allah, baik karena apa tadi Pak? Suka maupun terpaksa. Lah suka itu adalah ibadah syari'iyah. Ibadah syari'iyah itu mengikuti hukum dan ketentuannya Allah. Di sini bahasanya ibadah kauniyah hiya al-khudu'u li amrillahi ta'ala al-kauni wa hadza syamilatun li jami'il khalqi la yakhruju anha ahadun. Tidak seorang pun yang bisa keluar dari ibadah kauniyah, hukumnya Allah. Namanya manusia ya lama-lama jadi tua. Betul Pak ya? Besok-besok jenengan ini jadi tua enggak? Atau sekarang sudah? Sebenarnya nggak pakai ditanya sudah kelihatan sudah Pak ya. Nah itu. Kemudian yang kedua adalah ibadah syar'iyah wahya al-khudu' li amrillahi ta'ala asy-syar'i. Yaitu orang mentaati hukumnya Allah secara syar'i. Nah, hukumnya Allah secara syar'i dalam kitab yang berbeda. Ini saya bawa kitabnya kecil tapi mentes yang kemarin sudah khatam itu. Di sini kan sudah khatam 2 kitab ya. Khatamnya sudah, yang mau nyendel mau enggak ya. Itu di situ ada ibadah itu ada macam-macam ya, syar'i itu. Pertama adalah al-hukmu fil aqidah, hukum dalam masalah akidah, keyakinan kita tentang Allah. Yang kedua al-hukmu fil ibadah, hukum dalam masalah apa? Ibadah, jenengan taat, salat, puasa, haji dan sebagainya. Itu semuanya ibadah yang syar'i, yang ibadah apa namanya? Hukum Allah dalam bidang ibadah tadi. Tidak boleh menambahi, tidak boleh apa? Mengurangi. Dalam pembahasan yang agak berbeda, jangan main-main dengan syirik. Itu kalau tauhid, kalau bab fikih jangan main-main dengan bid'ah. Ya, Imam Malik sangat tegas sekali dan keras. Man ibtada'a bid'atan fil islami wa iyarahu hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah.
Siapa yang membuat bid'ah yang baru di dalam Islam, walaupun dianggap baik, maka orang itu telah menuduh Nabi Muhammad mengkhianati risalahnya Allah. Ada syariat yang belum diterangkan, ya. Nah itu begitu. Nah, ibadah syar'iyah tadi saya sebutkan, satu al-hukmu fil aqidah, hukum dalam masalah akidah. Yang kedua al-hukmu fil ibadah, hukum dalam masalah ibadah. Yang ketiga al-hukmu fil muamalat, pergaulan antar sesama manusia, bahkan manusia dengan lingkungan. Betul Pak ya? Manusia dengan binatang ada hubungan nggak, diatur nggak dengan oleh syariat? Iya. Dan yang keempat adalah al-hukmu fil hudud wal qisas, hukum masalah pidana dan perdata. Jadi saya ulangi, hukum syar'i, hukum kauni, dan hukum syar'i. Nah, yang menarik ya, jangan baca di halaman 50 berikutnya dia. Ya, memang begini caranya baca kitab itu. Untuk macam ibadah pertama, halaman yang 54, sebelum angka 11, pinggir itu kan ada angka 11 Mas. Sebelum itu, alinea itu ada keterangan begini Pak. Fannau'ul awal la yuhmadu alaihi al-insan li'annahu ya bi ghairi fi'lihi. Monggo. Untuk macam yang pertama itu ibadah kauniyah. Manusia jadi dewasa, manusia jadi besar, manusia jadi tua bangka, manusia jadi mati. Lanjut Pak, untuk yang pertama, manusia tidak dipuji karenanya, sebab hal itu tidak karena perbuatan. Iya, tidak dipuji dengan itu, dan tidak dimintai pertanggungjawaban. Anak kecil menjadi dewasa, ya sudah hukumnya Allah. Allah yang membuat begitu. Allah tidak akan memuji anak kecil diopeni orang tuanya jadi besar, nggak akan dipuji. Biarin aja, itu hukumnya Allah. Itu namanya hukum kauniyah, itu tidak akan dipuji. Ya. Kalau ada orang salah, hukum kauniyah juga tidak akan dibalas. Lakin qad yahmadu ala man yaksulu minhu min syukri indar raha wasabru indal bala. Lanjut Mas. Namun terkadang terpuji manakala ia bersyukur ketika lapar dan bersabar ketika mendapat musibah. Tetapi ibadah kauniyah tadi, ketika dalam proses perjalanannya manusia mulai dari kecil sampai dewasa sampai tua, itu bisa dipuji oleh Allah. Kenapa? Karena dia bisa bersyukur ketika Allah memberi kebaikan, dan dia bisa bersabar ketika Allah menguji orang itu. Betul Pak ya? Itu kan proses perjalanannya manusia. Saya 71 tahun baru kemarin itu 7 hari disuruh opname di rumah sakit. Berarti lebih dari 70 tahun itu berkeliaran kemana-mana itu, tidak sakit, tidak apa-apa. Itu apakah bisa sabar? Di sini diterangkan ibadah kauniyah itu proses perjalanannya manusia itu kadang dipuji sama Allah. Kenapa? Ada kebaikan dia bisa bersyukur. Atau ada sesuatu yang tidak enak dia bisa apa? Sabar. Sabar itu apa definisinya? Habsun nafas, menahan, tidak ngerundel dalam hati maupun dengan apa? Lisan, diam. Itu as-sabru. Itu kalau ukuran kita, ukuran jenengan, ukuran saya itu kalau ada sesuatu yang tidak enak, sabar itu sudah bagus nggak Pak? Halo? Sudah bagus? Tidak kepengen lebih baik lagi? Lo katanya sudah bagus. Yang paling tidak baik bahwa sendiri itu as-sukhtu, gerundel. Yang tidak enak itu loh. Yang digerundeli itu Allah. Naik dikit itu as-sabru, sabar, diam. Naik lagi Pak, ada lagi apa? Ridho. Mohon maaf ini bukan curhat, mudah-mudahan Allah memberi maghfirah kepada kita semuanya. Entah hari keberapa saya opnam di rumah sakit, itu saya sendirian nangis, tidak ada yang tahu. Ya, padahal keluarga saya nunggui saya itu. Apa yang saya tangisi? Saya sendiri yang membacakan ayatnya. Saya sendiri yang menerangkan bahwa ketentuan Allah itu tidak ada yang salah. Walaupun dirasakan manusia tidak enak. Benar gak Pak?
Mengapa kok begitu? Allah punya Asmaul Husna. Nama-nama Allah semuanya apa? Baik. Dalam iman kita yang kita pelajari, kalau semua nama-nama Allah baik, sifat Allah juga baik, perbuatan Allah juga baik. Ada kalanya perbuatan Allah yang baik itu ditimpakan oleh Allah kepada manusia. Manusialah yang merasakan tidak enak. Betul, Pak? Nah, saya merasakan tidak enak. Yang saya tangisi, apa saya ini bisa menerima itu? Saya sendiri yang menerangkan, saya sendiri yang membacakan berdasarkan kitab dan dalil. Kalau saya bohong sama Allah, mau diapakan saya? Itu yang saya tangisi, bukan karena sakit. Dan saya sudah sampaikan kepada keluarga, orang sakit itu, terutama istri saya yang nunggu terus mulai awal, kalau tidak sehat wafat, itu aja. Harus semuanya siap. Bener Pak? Jangan kok takut gitu Pak. Kalau tidak sehat apa? Wafat. Mau pilih apa? Nggak ada lagi. Tetapi sebagai orang yang muwahhid, yang bertauhid dengan sebaik-baiknya, jauh dari perbuatan syirik, berdasarkan dilala, dalil-dalil, tidak usah ragu sedikit pun, pasti selamat di akhirat. Ya, bukan saya yang menjamin, tapi dalil. Maka saya ulangi, yang kaitannya dengan kauniyah tadi, orang tidak dipuji, tapi bisa dipuji oleh Allah. Walakin qad yuhmadu ala ma yaksulu minhu min syukri inda raha wasabri in'a alal bala. Tapi kadang-kala orang itu dipuji sama Allah karena ada kebaikan, dia bisa bersyukur. Ada sesuatu yang tidak baik, dia malah sabar. Bi khilafin nau'its tsani fa innahu yuhmadu alaihi. Monggo. Berbeda dengan macam yang kedua. Macam yang kedua yang ibadah syar'i tadi. Kalau ibadah syar'i gimana Mas? Monggo. Semua bentuknya adalah terpuji. Iya. Semua ibadah yang dilakukan kaitannya dengan syar'i semua dipuji sama Allah. Orang baca subhanallah, alhamdulillah, orang mau ngaji, mau sholat, mau ini, mau infak, mau semua akan dipuji sama Allah. Tapi yang kauniyah tidak. Jadi serba tiga tadi. Yang pertama, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi annal hanifiyata millata Ibrahim wa an tahmadahum. Ya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Hanifiyah, agama yang berpaling dari perbuatan syirik itu adalah agamanya Nabi Ibrahim, seperti yang sudah disebutkan tadi. Kemudian yang kedua dari tiga, wa a'dhamu ma amarallahu wa at-tauhid wa huwa ifradu bil ibadati. Monggo Mas, yang ke-11 tadi. Dan yang paling agung yang Allah Ta'ala perintahkan adalah perintah tauhid. Iya, wa a'dhamu ma amarallahu bihi wa at-tauhid. Apa tauhid tadi? Ya. Yakni mengesahkan Allah dengan ibadah. Ya. Tauhid itu wa hadza la yatahaqqaqu illa binafyin wa itsbatin. Saya mencari yang di situ. Tauhid itu tidak bisa direalisasikan kecuali dengan menafikan dan menetapkan. Saya ulangi, orang mau bertauhid semurni-murninya itu tidak mungkin bisa terlaksana, terrealisasi kecuali dengan itu di situ ditulis dalam bahasa Indonesia, kecuali dengan jalan apa? Penafian dan penetapan. Saya mencari kata-kata itu, penafian dan penetapan. Ini maka berbelit-belit. Maksudnya apa? Seperti yang saya sebutkan awal tadi. Nafi itu menidakkan, menggugurkan semua yang disembah. Itsbat menetapkan hanya kepada siapa? Allah. Jenengan sudah pernah dengar ada cerita seorang syekh dapat hadiah burung beo? Nanti kalau saya ceritani di tengah-tengah itu malah komentarnya gini, alah pancet aja. Apa mau tak ceritani? 1 menit mungkin. Ada seorang syekh yang ahli mengajar tauhid dapat hadiah burung beo dari muridnya. Syekh, ini burung beo. Oh ya sudah, taruh di sebelah masjid, nanti kita buatkan kandang yang besar.
Karena setiap hari Syekh itu ngajar di situ dan setiap hari melafalkan la ilaha illallah, lalu diuraikan sama Syekhnya. La ilaha illallah. Tiba-tiba ditirukan oleh siapa? Apa? Burungnya tadi. Fasih Pak, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Sama santri-santrinya malah digoda. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Qaddarallah, burung ini lepas dari sangkarnya. Diterkam sama kucing, mati. Syekhnya nangis sejadi-jadinya. Sampai pengajian berikutnya masih nampak nangis. Syekh, menangis ada apa? Kata santri-santrinya. Burung beo saya Mas bisa bunyi la ilaha illallah, lepas diterkam kucing mati. Oh, enggak usah sedih sih. Saya punya yang lebih baik, lebih bagus dari itu. Nanti tak kasih hadiah. Apa jawabannya saya? Bukan karena itu. Burung saya itu setiap hari bisa bunyi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi begitu mati, menjelang mati tidak bunyi la ilaha illallah. Jangan-jangan saya besok matinya kayak begitu. Ngerti maksudnya Pak? Itulah para ulama tauhid selalu mengatakan syahadat itu jangan dilafalkan saja. Ngerti maksudnya Pak? Mohon maaf saya tidak alergi dengan orang yang bolak-balik la ilaha illallah, tidak alergi. Tapi kalau cuma itu tidak ngerti ibadah kauniyah dan ibadah syar'iyah. Orang tidak ngerti syirik itu bisa lebih halus daripada apa tadi? Semut, tidak paham. Kenapa? Makna-maknanya tidak diurai, tidak dicari. Padahal perintah Quran ada fa'lam annahu la ilaha, itu uraikan maknanya la ilaha itu apa saja, lalu amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di situ. Tapi lafal yang ada di dalam surat Muhammad fa'lam annahu la ilaha illallah, oleh sebagian saudara kita ditangkap disuruh hanya muni la ilaha illallah saja tanpa diuraikan makna-maknanya. Betul Pak ya? Kita tidak. Bahkan kalau mau lebih maju lagi, tauhid itu bisa wujudnya apa? Bangunan untuk kebaikan. Wujudnya apa? Santunan. Ini wujud dari tauhidnya kepada Allah itu tadi. Mohon maaf saya nggak fanatik Pak ya. Di Indonesia ini ada organisasi besar yang sampai sekarang berkembang terus, dan mohon maaf sekali lagi saya tidak fanatik. Relatif nggak ada masalah. Pergantian kepemimpinan dari 5 tahun ke 5 tahun, 5 tahun ke 5 tahun relatif smooth, tidak ada masalah sama sekali. Mengapa kok begitu? Setelah saya pelajari, ternyata di muqaddimah ADART-nya itu tertulis tauhid, prinsip bertauhid dalam mengembangkan organisasi. Ya, yang terakhir menggagas organisasi itu menggagas masyarakat berkemajuan. Sebelum menjadi masyarakat berkemajuan, organisasi itu mengajak supaya orang memahami Islam berkemajuan. Maksudnya Islam berkemajuan adalah bukan memecah-mecah Islam, tapi berdasar nilai-nilai Islam, wabil khusus nilai tauhid, maka masyarakat menjadi maju, menjadi dinamis. Benar nggak Pak? Wes terlalu berdele-dele. Tapi karena organisasi itu ada di Indonesia, kalau semua anggotanya itu menjadi anggota masyarakat yang berkemajuan, maka Indonesia terbawa menjadi Indonesia negara yang berkemajuan. Itu maksudnya di situ. Itu sudah saya pelajari Pak. Ya, di bukunya apa namanya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ditulis tentang tauhid. Ya. Sesungguhnya ketuhanan itu adalah hak Allah semata-mata. Itu tauhid. Kemudian dalam buku pedoman untuk anggota-anggotanya juga ditulis, ya, setiap warga yang menjadi anggota di organisasi itu wajib menjadikan iman dan tauhid sebagai landasan gerak dan perjuangannya. Coba. Itulah maka menjadi maju. Ya. Kemudian di lagunya yang sering lantunkan itu berbunyi syahadat dua melingkar, ya,
Sering saya sebutkan di masyarakat, jangan nyanyian tok. Kalau nyanyian tok nggak ada bedanya dengan burung apa tadi Pak? Iya. Ya. Ini benar Pak. Ya. Maka wes panjang. Maka Rasulullah itu sukses membina umat itu karena dimulai dengan marhalatut tauhid. Tauhid dulu didahulukan. Maka di sini tadi yang sampean baca, wa a'dhamu ma amarallahu bihi huwa at-tauhid, yakni ifradullah bil ibadati. Nomor 11. Apa bahasa Indonesianya? Dan yang paling agung yang Allah Ta'ala perintahkan adalah perintah tauhid. Iya, tauhid, bukan haji, bukan umroh, bukan ini, bukan macam-macam. Apalagi berjuang untuk mencari kota, itu nggak penting itu. Kota apa? Tapi justru tauhid yang harus didahulukan. Lanjut Mas. Yang mengisahkan Allah dengan ibadah. Ketika orang fokus mengisahkan Allah dalam berbagai gerak dan perjuangannya, tidak akan ada orang menyimpang, Pak. Pasti itu. Ya, kalau sesungguh-sungguhnya. Sekali lagi saya tidak fanatik, tapi itu realitasnya begitu, dan organisasi itu berkembang terus, ya. Yang menjadi tema sampai pada hari kiamat, negara Indonesia itu diwarnai oleh pemikiran-pemikiran dari organisasi itu tadi. Ya, mudah-mudahan begitu. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan menyebut Muhammadiyah toh.